Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-32. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Sembari menghindari angin tornado yang tiba-tiba datang dan membahayakan para kontestan, Yue yang masih kesal dengan Tianxing pun masih tetap tidak mau menyerah mengejar Tianxing. Sambil menyerang Tianxing menggunakan teknik kemampuannya, Yue mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepaskan Tianxing dan akan membunuhnya. Tianxing yang melihat Yue masih saja keras kepala mengejar dan mengincar Tianxing mencoba mengatakan sesuatu kepada Yue. Tianxing mengatakan bahwa mereka berdua baru saja bertarung berdampingan melawan penyihir tadi. Tetapi kenapa Yue tidak membiarkan Tianxing untuk melakukan perlombaan bela diri? Mendengar ucapan Tianxing yang meminta kesempatan untuk pergi dan melakukan perlombaan, Yue malah makin kesal karena Yue merasa telah ternodai akibat Tianxing yang telah melihat tubuhnya pada saat dirinya telanjang. Karena hal itu pula Yue bersumpah untuk membunuh orang yang telah melihat tubuh semoknya dengan tangannya sendiri. Bukan hanya membunuh Tianxing, ternyata Yue juga mengincar harta karun dan hadiah di pertemuan bela diri tersebut. Jadi dirinya akan menyingkirkan orang-orang yang nantinya akan menjadi masalah dan penghalang bagi dirinya. Anjing hijau yang melihat dan mendengar perkataan Yue pun jadi ikut kesal. Anjing hijau mengatakan sepertinya Yue memandang mereka sebagai masalah bagi Yue. Bahkan kemampuan Yue pun nampak tidak lebih baik dibandingkan Tianxing. Dengan begitu, anjing itu merasa Tianxing harus memberi pelajaran dengan melawan Yue secara adil. Anjing hijau menambahkan lagi, Tianxing harus segera menyingkirkan Yue sekaligus memberitahu kekuatan Tianxing kepadanya. Tianxing tidak perlu menahan diri dan segera mengusir Yue menggunakan tenaga dalam dari tahap Qihai milik Tianxing. Mendengar saran dan tanggapan anjing hijau pada Yue, Tianxing mengatakan bahwa Yue bukanlah orang yang jahat. Meski Yue beberapa kali menyerang dan mencoba membunuh Tianxing sama sekali tak berniat untuk menyakiti Yue. Tetapi Tianxing malah memikirkan cara untuk memastikan supaya Yue berhenti mengejar dan menyerang Tianxing lagi. Sambil terbang dan meluncur cepat, Tianxing mengatakan dan mengajak Yue untuk pergi menuju gunung berapi yang ada di depan mereka. Di sana Tianxing ingin menyelesaikan masalah Tianxing dengan Yue dalam pertempuran. Tianxing mengatakan lagi siapapun yang kalah di pertarungan itu, maka mayatnya akan dimakamkan di gunung berapi yang ada di hadapan mereka. Mendengar perkataan Tianxing yang menantang dirinya, Yue pun setuju perkataan Tianxing karena sebenarnya Yue juga berpikiran sama dengan Tianxing. Dengan cepat mereka pun meluncur menuju gunung berapi yang ada di hadapan mereka. Tak lama kemudian, akhirnya mereka telah sampai pada lokasi gunung berapi. Mengandalkan tunggangannya, Yue lebih dulu menyerang Tianxing. Dan ditambah lagi dengan kemampuan Yue segera menyerang Tianxing tanpa henti. Menyadari bahwa Yue menyerang dan telah sampai ke lokasi yang telah direncanakan oleh Tianxing pun mencoba memperingatkan Yue. Tianxing mengatakan kepada Yue, jangan salahkan Tianxing jika Tianxing tidak memberikan belas kasihan terhadap Yue atas kekalahannya nanti. Mendengar perkataan Tianxing yang seolah-olah mampu mengalahkan Yue yang kesal pun menyarankan Tianxing agar tidak terlalu banyak bicara. Dengan percaya diri, Yue merasa bisa mengalahkan Tianxing dengan mudah. Yue langsung bersiap melakukan serangan lanjutan.
Namun belum sempat Yue melakukan serangannya kepada Tianxing, tiba-tiba sayap dari kupu-kupu tunggangan Yue terbakar oleh percikan lahar panas dari gunung berapi. Karena hal itu, kupu-kupu itu mengalami kerusakan pada sayapnya dan menyebabkan kupu-kupu itu tidak bisa terbang secara stabil. Karena kupu-kupu tunggangannya tak bisa terbang secara seimbang, Yue pun panik karena tidak mengerti apa yang terjadi dengan peliharaannya. Sepertinya kejadian yang dialami oleh Yue sesuai dengan dugaan Tianxing. Melihat kejadian itu pula, anjing hijau bingung dan bertanya-tanya mengapa kupu-kupu itu terbang tidak seimbang dan menggila. Ternyata kejadian yang dialami oleh Yue beserta peliharaannya merupakan wujud dari rencana Tianxing. Tianxing sengaja mengajak Yue bertarung di sekitar gunung berapi. Menurut sepengetahuan Tianxing, Ngengat tertarik kepada cahaya. Dengan gelombang cahaya yang dipancarkan oleh api, hal itu mempengaruhi frekuensi getaran sayap Ngengat yang mendekati gelombang cahaya. Dengan begitu, Ngengat tidak bisa mengontrol arahnya dan terbang ke dalam kobaran api. Hal itu biasa orang menyebutnya Ngengat terbang ke api. Dan sesuai yang Tianxing duga, kupu-kupu milik Yue merupakan spesies Ngengat. Dengan terjebaknya Ngengat itu di dalam gelombang cahaya gunung berapi, maka kupu-kupu bulan itu tidak akan bisa mengontrol sayapnya untuk terbang dengan stabil. Setelah rencana Tianxing berhasil dan sesuai dugaannya, Tianxing memanfaatkan momen itu untuk pergi meninggalkan Yue yang masih kesusahan dengan peliharaannya. Mendengar penjelasan Tianxing, anjing itu jadi mengerti tentang rencana Tianxing yang dikatakan pada anjing hijau. Karena kupu-kupunya terbang dengan tidak normal, Yue pun jadi terjatuh dan terlepas dari tunggangannya. Yue panik karena dirinya akan jatuh menuju lava gunung berapi. Melihat Yue yang terjatuh dari tunggangannya, Tianxing pun nampak ingin menolong Yue dan menyarankan Yue agar berhati-hati. Tetapi belum sempat Yue terjatuh ke dalam lava gunung berapi, tiba-tiba dari kejauhan muncul jarum yang terikat dengan benang muncul serta meraih tubuh Yue agar Yue tidak terjatuh ke dalam lava. Yue yang berhasil terselamatkan oleh benang itu, Yue pun bingung tentang siapa yang menyelamatkannya. Ternyata dari atas terlihat seseorang yang sedang menunggangi burung purba, dan kemampuan benang tadi merupakan teknik miliknya. Orang itu akhirnya menyelamatkan Yue dan membantu Yue. Tianxing pun ikut terkejut dengan kehadiran seseorang yang telah menyelamatkan Yue itu. Seseorang itu menarik Yue ke atas peliharaannya serta menanyakan keadaan Yue apakah Yue baik-baik saja. Melihat dan mendengar suara orang yang menyelamatkannya, Yue pun jadi bingung dengan gender orang itu, apakah dirinya merupakan lelaki atau perempuan. Mendengar pertanyaan Yue terhadap gender dirinya, seseorang itu menjawab dirinya dulu adalah seorang pria, namun sekarang dirinya berubah menjadi wanita. Mendengar perkataan orang itu, Yue pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang tersebut. Karena dirasa sudah berhasil menyelamatkan Yue, orang itu berbalik arah dan mulai menyerang Tianxing. Sambil mengeluarkan kemampuannya, orang itu mengatakan bahwa dirinya benar-benar membenci bajingan yang menggertak wanita lemah. Tianxing yang merasa dirinya diserang, ia mencoba menyerang juga menggunakan kemampuan elang emas peliharaannya untuk menghalau benang-benang milik orang tersebut. Dirasa serangannya tidak mempan terhadap Tianxing, wanita berbaju merah itu mencoba mengeluarkan teknik berikutnya untuk menyerang Tianxing. Wanita itu mengeluarkan teknik Chrysanthemum Collection. Menggunakan teknik tersebut, wanita itu mengeluarkan jurus Fusion of a Thousand Light untuk menyerang Tianxing melalui pancaran cahaya merah pada tangannya. Wanita itu mengeluarkan beberapa ular putih yang meluncur menyerang Tianxing. Mendengar suara wanita itu terdengar seperti suara pria. Tianxing pun jadi mengetahui wanita itu ternyata seorang pria juga. Dengan begitu Tianxing jadi tidak perlu menahan diri untuk melawan seseorang yang masih belum jelas gendernya itu. Tianxing mengeluarkan tekniknya menggunakan jurus Dragon from Abyss miliknya.
Tianxing mengeluarkan naga emas untuk menghadapi ular putih milik musuhnya. Ular dan naga mereka pun mulai bertarung. Melihat situasi sedang tidak aman, wanita itu menyarankan Yue untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Mendengar saran dari wanita itu, Yue menolak dan ingin tetap bertarung bersama wanita itu untuk melawan Tianxing. Namun sepertinya serangan wanita itu dengan mudah ditaklukkan oleh Tianxing. Bahkan wanita itu dan Yue pun sampai dibuat tak berkutik menerima serangan dari Tianxing. Sehingga di pertarungan itu Tianxing berhasil mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Seketika mereka berdua pun kalah dan otomatis tereliminasi dari kompetisi pertemuan bela diri. Melihat Tianxing mengalahkan kedua wanita itu, anjing hijau merasa senang. Sedangkan Tianxing menanggapi kemenangannya dengan mengatakan hal itu terlalu buruk bagi mereka berdua. Namun untungnya meskipun kalah di pertarungan, mereka hanya akan dikembalikan ke dunia eternal mereka masing-masing. Jika tidak begitu, mungkin Tianxing akan merasa bersalah dan kasihan pada kedua wanita itu. Setelah kedua wanita itu lenyap dan dikembalikan ke dunia eternalnya, bekas raga kedua wanita itu muncul dua cahaya meluncur masuk ke dalam tubuh Tianxing. Setelah masuk ke tubuhnya, Tianxing seketika dibawa masuk ke dalam ruang pikiran di alam ilusi. Menyadari hal itu, Tianxing jadi mengetahui dengan mengalahkan kultivator di dalam kompetisi itu, dirinya bisa meningkatkan kekuatan secara bersamaan. Karena sekarang dirinya sedang merasakan ki di dalam tubuhnya sedang meluap. Menyadari dan mengetahui manfaat yang ia dapatkan dari pertemuan bela diri itu, Tianxing merasa jika semuanya berjalan dengan lancar, dirinya akan bisa mencapai level 6 dari tahap Ki High. Setelah mendapatkan ki tambahan berkat mengalahkan dua wanita tadi, tiba-tiba secara bersamaan tubuh mereka mengalami perubahan. Terlihat dari tubuh anjing hijau muncul tumbuh bulu hijau yang awalnya tidak ada bulu sama sekali. Melihat hal itu, Tianxing pun terkejut dengan perubahan yang dialami oleh tubuh anjing itu. Anjing itu pun menanggapi dirinya merasa bulu hijau itu sangat cocok untuk tubuhnya. Dirinya menganggap seekor raja memang harus berbeda dari anjing lainnya. Dengan tumbuhnya bulu pada tubuhnya, anjing hijau merasa anjing betina pasti akan terpesona oleh ketampanannya. Namun bukan hanya bulu anjing saja yang mengalami perubahan. Ternyata bulu elang peliharaan Tianxing pun ikut mengalami perubahan. Melihat fenomena itu, Tianxing menyadari itu semua pasti efek dari kontrak peliharaan spiritual yang telah terjalin dengannya. Seiring meningkatnya kekuatan Tianxing, maka kekuatan hewan peliharaan spiritualnya pun ikut meningkat. Dengan perubahan yang mereka alami, Tianxing tidak menyangka itu semua bisa terjadi di dalam pertemuan bela diri. Dengan rasa penasaran oleh wujud dan tampilan mereka yang telah berubah, Tianxing ingin segera mencoba suatu hal baru pada perubahan mereka. Dengan semangat, Tianxing memerintahkan elangnya untuk terbang dan mengejar ketertinggalannya dari peserta lain yang ada di depan mereka. Xin pun berpindah di lokasi lain. Terlihat Liu Bang yang sedang berlari menggunakan kuda bersayapnya. Dirinya dikejar oleh seseorang dari arah belakang yang sepertinya orang itu sedang mengincar Liu Bang. Ternyata yang mengejar Liu Bang tadi adalah Xiang Yu. Xiang Yu yang telah menunggangi seekor T-Rex pun mencoba menyerang Liu Bang memanfaatkan kemampuan bola api milik T-Rex tersebut. Menyadari dirinya sedang diincar dan diserang oleh Xiang Yu, Liu Bang pun memacu laju kudanya untuk menghindari serangan Xiang Yu. Melihat Liu Bang yang memacu lajunya dan mengarah ke kerumunan, Xiang Yu pun mengatakan kepada Liu Bang bahwa meski Liu Bang menuju ke kerumunan itu tidak akan bisa menghalangi serangan Xiang Yu. Xiang Yu menduga bahwa Liu Bang sengaja menjadikan kerumunan itu sebagai tameng dari serangannya. Sambil mengejar Liu Bang, Xiang Yu menyerang orang-orang yang menghalangi jalannya. Liu Bang yang melihat kejadian itu, dirinya mengatakan bahwa jangan menyeret orang lain yang tidak terlibat dalam masalah pribadi mereka. Mendengar perkataan Liu Bang, Xiang Yu pun menjawab,
Jika Liu Bang menginginkan hal itu, maka Liu Bang harus berhenti dan segera menyerahkan nyawanya kepada Xiang Yu. Dari atas, Tianxing yang telah berhasil menyusul peserta lain yang ada di garis depan, dirinya melihat Liu Bang dan Xiang Yu sedang kejar-kejaran dan bertarung. Tianxing pun memutuskan untuk mendekati mereka berdua. T-Rex Xiang Yu nampak bersiap menggigit kuda Liu Bang. Melihat hal itu, Liu Bang berusaha menghindari gigitan T-Rex tersebut. Namun belum sempat T-Rex itu menyerang Liu Bang, dari atas Tianxing menggunakan elangnya menghentikan serangan T-Rex tersebut. Seketika Xiang Yu terkejut dan bertanya siapa yang berani-beraninya menghalangi jalannya. Sambil terbang mendekati Liu Bang, Tianxing menyapa Liu Bang dan mengatakan baru sehari turnamen lari, Liu Bang sudah berhasil pergi sejauh itu menggunakan kudanya. Liu Bang pun nampak senang karena ternyata Tianxing berhasil menyelamatkan dirinya. Xiang Yu yang merasa kesal karena serangannya kepada Liu Bang lagi-lagi dihalau oleh Tianxing. Dirinya mengatakan bahwa ia akan mengakhiri Liu Bang hari itu juga. Jadi orang lain jangan mencampuri urusan pribadi mereka. Xiang Yu mengatakan jika ada orang yang mengganggu, Xiang Yu akan memerintahkan T-Rex itu untuk menggigit mereka sampai mati. Mendengar perkataan Xiang Yu, Liu Bang pun mengucapkan terima kasih kepada Tianxing atas bantuannya dan mengatakan bahwa yang dikatakan Xiang Yu benar. Liu Bang akan menyelesaikan masalah pribadinya dengan Xiang Yu hari itu. Jadi Liu Bang menyarankan Tianxing untuk pergi duluan dan jangan mengkhawatirkan Liu Bang, karena Liu Bang pasti akan menyelesaikan urusannya. Mendengar perkataan Liu Bang, Tianxing pun menyetujui dan mencoba mengerti terhadap masalah yang sedang mereka berdua selesaikan. Dengan perginya Tianxing, Liu Bang dan Xiang Yu akhirnya melanjutkan pertarungan mereka. Sambil pergi menjauh dari mereka berdua, Tianxing tidak menyangka tentang hegemoni Chu Han ternyata terjadi lagi di pertemuan bela diri. Hegemoni sendiri adalah bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara bawahannya dengan kekuasaan dan bukan dengan kekuatan. Tianxing yang terbang di angkasa sambil meninggalkan mereka berdua pun penasaran dengan apakah Liu Bang dapat mengulang kembali sejarah dan memenangkan tahta di Chu bagian barat. Nampaknya Tianxing tidak sabar untuk melihat hasil dari pertarungan Liu Bang melawan Xiang Yu. Ketika Tianxing pergi belum jauh meninggalkan dan membiarkan Liu Bang melakukan duel untuk menyelesaikan masalah pribadinya, tiba-tiba dari dalam tanah di sekitar para peserta kompetisi muncul tentakel kraken. Begitu keluar dari tanah, tentakel itu kemudian melilit sebagian peserta kompetisi. Orang-orang dibuat bingung dan panik melihat munculnya tentakel kraken yang menyerang mereka. Bukan hanya kraken saja yang muncul dari dalam tanah, ternyata ada kelabang besar yang juga ikut keluar dan menyerang para peserta kompetisi. Orang-orang yang terkena serangan hewan raksasa itu pun langsung tereliminasi dari pertandingan. Tianxing yang dari atas menyaksikan hewan besar yang muncul tiba-tiba. Tianxing sadar bahwa hal itu merupakan rintangan dari kompetisi tersebut. Semakin lama, kraken itu semakin membabi buta menyerang dan menangkap para peserta. Munculnya kraken dan hewan-hewan raksasa sebagai rintangan itu sepertinya mengganggu duel Liu Bang dan Xiang Yu. Menyadari kondisi sedang bahaya, Liu Bang segera memerintahkan peliharaannya untuk menghindari serangan kraken yang mengamuk. Liu Bang nampak bingung dengan apa yang harus ia perbuat dengan kraken tersebut. Namun Tianxing yang telah memikirkan cara untuk menghalau serangan kraken, dirinya mengeluarkan dimension Rubik Cube-nya dan dilemparkan tepat ke arah kraken tersebut. Alhasil Rubik Cube Tianxing berhasil menelan kraken tersebut ke dalamnya. Nampaknya tindakan Tianxing tadi sengaja ia lakukan karena untuk memberi kebebasan Liu Bang dan Xiang Yu untuk melakukan duel mereka.
Setelah berhasil menelan kraken dengan rubiknya, Tianxing berkata bahwa kraken tadi bukanlah monster yang seharusnya mereka lawan. Jadi Tianxing sengaja mengalahkan kraken tersebut menggunakan rubiknya. Tianxing mengatakan kepada Liu Bang dan Xiang Yu bahwa Tianxing akan menghadapi musuh di luar. Sedangkan untuk mereka berdua, Tianxing mempersilahkan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan leluasa tanpa gangguan dari monster apapun. Tianxing pun mengatakan hal itu sambil menampakkan hologram dirinya di hadapan Liu Bang dan Xiang Yu. Setelah mendengar perkataan Tianxing yang mana dirinya melakukan hal itu demi mereka, Xiang Yu kini makin merasa tenang karena sebentar lagi dirinya akan bersiap mengalahkan Liu Bang di duel tersebut. Liu Bang dan juga Xiang Yu akhirnya melanjutkan pertarungan pribadi mereka dengan leluasa karena rintangan yang mungkin akan mengganggu mereka sudah dihandle oleh Tianxing. Dengan begitu, Xiang Yu membuka pertarungan dengan memanfaatkan semburan api dari mulut tunggangannya ke arah Liu Bang. Xiang Yu berniat ingin menghabisi Liu Bang menggunakan serangan itu. Liu Bang yang telah bersiap pun tidak mau ketinggalan untuk unjuk gigi kepada Xiang Yu. Sambil menghindari serangan api milik Xiang Yu, Liu Bang mulai melakukan pergerakan untuk menyerang Xiang Yu. Sambil bertempur memanfaatkan senjata dan tunggangan mereka, nampaknya Xiang Yu terkejut menyadari kemampuan Liu Bang yang telah meningkat dalam beberapa hari saat mereka berdua belum bertemu. Karena melawan seorang jenderal perang yang memiliki kemampuan tempur, Liu Bang yang sepertinya tidak memiliki kemampuan khusus dalam bertempur pun mengatakan kepada kudanya bahwa dirinya akan meminjam kekuatan kudanya di saat-saat kritis ketika melawan Xiang Yu. Mendengar permintaan dari masternya, kuda itu pun langsung berubah ke mode tempurnya. Sambil menyerang dan mengulur waktu, kuda itu mulai menunjukkan perubahan bentuk menjadi seekor naga mistik yang nampaknya itulah wujud asli dari kuda tunggangan Liu Bang. Kuda itu mengeluarkan aura biru yang menunjukkan betapa kuatnya energi spiritual kuda tersebut. Liu Bang memanfaatkan teknik CZ Head of Justice dari kuda naga untuk menyerang Xiang Yu. Melihat hal tersebut, Xiang Yu nampak terkejut melihat perubahan dan jurus Liu Bang yang siap menyerang dirinya. Dengan diterimanya serangan Liu Bang yang memanfaatkan kemampuan kuda naganya, Xiang Yu pun berhasil terkena damage yang mengakibatkan dirinya terpental dan terjatuh dari tunggangannya. Terlihat Xiang Yu dan peliharaannya tergeletak lemas di tanah. Melihat keadaan tersebut, Liu Bang mengatakan kepada Xiang Yu, seseorang tidak akan pernah bisa lepas dari kejahatan mereka sendiri. Lalu Liu Bang menyarankan Xiang Yu sebaiknya Xiang Yu kembali ke dunia eternalnya dan berlatih lagi untuk bisa melawan Liu Bang di lain waktu. Dengan nada ancaman, Liu Bang mengatakan jika suatu saat nanti mereka bertemu, Liu Bang tidak menjamin dirinya akan berbelas kasih untuk menghabisi Xiang Yu. Mendengar perkataan Liu Bang yang seolah-olah meremehkannya, Xiang Yu pun nampak kesal karena dirinya dibuat terkapar dan diejek sedemikian rupa oleh Liu Bang. Melihat kesempatan karena Xiang Yu masih terkapar di tanah, Liu Bang mencoba menyerang Xiang Yu kembali dan berniat ingin menyelesaikan pertarungan itu menggunakan kuda naganya. Saat kuda Liu Bang bersiap menerkam Xiang Yu, dengan wajah serius Xiang Yu mulai mengeluarkan kemampuannya. Xiang Yu meminjam kekuatan dewa para prajurit untuk menghalau serangan Liu Bang. Dengan munculnya jiwa dewa para prajurit, serangan kuda naga Liu Bang berhasil ditahan oleh sesosok jiwa dewa itu. Xiang Yu berhasil menahan serangan Liu Bang, namun lagi-lagi dirinya tidak menyangka kalau ternyata Liu Bang bisa mendapatkan peliharaan spiritual berupa bis purba di pertemuan bela diri kali ini. Tetapi bukan hanya Xiang Yu saja yang dibuat terheran-heran. Ternyata Liu Bang juga dibuat terkejut oleh Xiang Yu. Liu Bang tidak menyangka bahwa selama ini tubuh Xiang Yu mampu menjadi wadah untuk dewa.
Kedua kemampuan mereka pun beradu. Dewa prajurit itu nampaknya akan melakukan sesuatu pada kuda naga Liu Bang. Dan benar saja, dewa prajurit mulai menendang kuda naga Liu Bang yang membuat kuda naga itu terpental bersama Liu Bang juga. Karena serangan tadi, Liu Bang mencoba memastikan keadaan kuda naganya apakah baik-baik saja. Karena keadaan kini mulai berbalik, Xiang Yu mengatakan kepada Liu Bang bahwa kuda naga atau Shizi milik Liu Bang memang merupakan bis suci. Namun Shizi sepertinya tidak akan bisa menandingi dewa prajurit Ji Yu milik Xiang Yu. Sambil menyombongkan diri atas kemampuannya, Xiang Yu akan memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya kepada Liu Bang. Liu Bang yang tidak mau kalah dari Xiang Yu pun mencoba mengerahkan seluruh kemampuan Shizi dan dirinya untuk melawan Xiang Yu dan Ji Yu. Liu Bang mengatakan dirinya bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya sampai titik darah penghabisan, hingga di antara salah satu dari mereka ada yang mati. Melihat Liu Bang yang mulai mengerahkan seluruh kemampuannya dengan menggunakan petir milik Shizi, Xiang Yu tak gentar sedikit pun untuk menghadapi serangan itu. Ketika serangan petir muncul dan menyerang dirinya, Xiang Yu mengeluarkan jurus Lightning Shield untuk menghalau serangan itu. Seketika sekitar area Chuyu dan Xiang Yu muncul dinding penghalang. Dinding penghalang tersebut terbentuk dari putaran tombak senjata dari Chuyu. Melihat Xiang Yu yang masih sibuk menghadang serangan petir dari Shizi, Liu Bang dari kejauhan pun bergumam. Di dalam gumamnya, Liu Bang sadar bahwa benar apa yang dikatakan oleh Xiang Yu. Meskipun Shizi telah berevolusi, nampaknya masih belum sanggup untuk melawan dewa prajurit kuno. Namun meski begitu, bukan berarti Liu Bang tidak bisa menang melawan Xiang Yu. Liu Bang sepertinya mempunyai rencana untuk menyerang Xiang Yu. Liu Bang merasa jika dirinya bisa memancing Ji Yu ke dalam formasi petir Shizi, kemungkinan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi serangan dadakan Liu Bang. Liu Bang mengatakan dirinya akan menyerang menggunakan Shizi yang merupakan pedang tajam yang bisa bergerak secepat kilat. Setelah rencananya dirasa sudah matang, Liu Bang segera melakukan rencana itu. Ketika Xiang Yu dan Ji Yu masih sibuk menghalau formasi petir tadi, tanpa basa-basi, Liu Bang langsung memerintahkan Shizi melancarkan serangan yang memanfaatkan tanduknya ke arah mereka. Dengan kecepatan kilat, Shizi meluncur tepat ke arah Xiang Yu. Namun sepertinya rencana Liu Bang tidak berjalan lancar. Di luar prediksi Liu Bang, Ji Yu yang menyadari Shizi menyerang pun mengeluarkan salah satu tangannya yang lain untuk menyerang Shizi menggunakan senjata tajam. Seketika Shizi yang mati langkah dan tidak bisa menghindari serangan Ji Yu pun akhirnya tertusuk oleh pisau itu. Di lokasi lain, Tianxing yang sedang membereskan kraken yang ditelan oleh Rubiknya tadi pun akhirnya berhasil membunuh kraken tersebut. Meski membutuhkan banyak usaha, Tianxing mampu menghabisi nyawa kraken itu menggunakan pedangnya. Dan bukan hanya kraken saja, beberapa monster hewan yang muncul di lokasi itu sepertinya telah Tianxing habisi nyawanya. Melihat kraken itu telah terkapar mati, anjing dan elang peliharaan Tianxing pun mencicipi rasa daging kraken tersebut. Anjing hijau yang cuma terima beres, dirinya malah asik memakan daging kraken itu. Sambil berkata, dirinya belum pernah memakan sesuatu saat masuk ke dunia pertemuan itu. Meski terlihat jelek, ternyata daging kraken itu rasanya sangat lezat. Lagi-lagi anjing hijau selalu menganggap dirinya bangsawan, mengatakan bahwa dirinya harus memakan daging seperti itu setiap hari. Jadi anjing hijau meminta Tianxing untuk membawa sebagian daging kraken itu saat pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian anjing hijau menawarkan Tianxing untuk memakan daging kraken tersebut. Mendengar tawaran anjing hijau, Tianxing menjawab bahwa dirinya sedang tidak lapar. Tampak wajah Tianxing yang masih memikirkan sesuatu.
Dirinya merasa aneh dengan kubus miliknya karena Tianxing tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubus itu. Tianxing penasaran dengan hasil pertarungan Liu Bang melawan Xiang Yu. Belum lama dirinya merasa penasaran, tiba-tiba kubus itu terbang dan seketika mengeluarkan cahaya sambil terbuka. Anjing hijau yang melihat kubus itu, dirinya merasa bahwa kubus itu sepertinya akan meledak. Namun Tianxing yang mengetahui reaksi kubus itu, Tianxing menduga sepertinya pertarungan Liu Bang dan Xiang Yu nampaknya telah selesai. Dan benar saja Rubik itu mengeluarkan siluet hasil pertarungan kedua orang itu dan menunjukkan kondisi Liu Bang terkapar tak berdaya di hadapan Xiang Yu dan tunggangannya. Tianxing yang melihat dan menyadari kekalahan Liu Bang, dirinya langsung menghampiri ke lokasi mereka. Setelah Tianxing sampai ke lokasi Liu Bang, Tianxing segera menghampiri dan memastikan keadaan Liu Bang. Karena Tianxing menghampiri dan mencoba menolongnya, Liu Bang mengatakan bahwa dirinya telah kalah karena dirinya tidak cukup hebat. Sepertinya Liu Bang akan tereliminasi dari kompetisi tersebut. Di sisi lain, Xiang Yu yang melihat Tianxing datang menghampiri Liu Bang, dirinya berterima kasih kepada Tianxing atas kesempatan yang Tianxing berikan kepada Xiang Yu untuk menghabisi dan mengalahkan Liu Bang. Dengan sombong dan arogan, Xiang Yu mengucapkan terima kasih kepada Tianxing. Berkat Tianxing, dirinya bisa melampiaskan hasrat untuk mengalahkan Liu Bang. Tianxing yang mendengar ucapan terima kasih dari Xiang Yu, dirinya menjawab bahwa Xiang Yu tidak perlu berterima kasih kepadanya. Tianxing sengaja melakukan itu semata-mata hanya ingin membantu mereka berdua untuk menyelesaikan masalah mereka, serta bukan bermaksud untuk membantu Xiang Yu mengalahkan Liu Bang. Mendengar ucapan Tianxing yang nampak tak memperdulikan dan membuat ucapan Xiang Yu garing, Xiang Yu terlihat kesal kepada Tianxing. Xiang Yu bergumam jika saja dirinya tidak kehabisan tenaga akibat pertarungan melawan Liu Bang dan kuda naganya tadi, Xiang Yu pasti akan menghabisi dan menguliti Tianxing hidup-hidup. Sebelum Liu Bang tereliminasi dan kembali ke dunia eternalnya, dirinya berpesan kepada Tianxing, jika nanti Tianxing bertemu di kompetisi, Liu Bang meminta Tianxing untuk mengalahkan Xiang Yu. Liu Bang mengatakan kepada Tianxing tentang kemampuan dan keahlian bertarung milik Xiang Yu. Mendengar pesan Liu Bang, Tianxing pun mengingat baik-baik pesan dan saran dari Liu Bang. Liu Bang menambahkan lagi, Tianxing tidak boleh membiarkan Xiang Yu menang di kompetisi itu, supaya Xiang Yu tidak mendapatkan hadiah harta karun di pertemuan bela diri tersebut. Karena jika Xiang Yu mendapatkan hadiah harta karun di kompetisi itu, maka orang-orang di dunia eternal akan menderita. Setelah mengatakan kata-kata dan pesan terakhirnya, Liu Bang pun lenyap dan dikembalikan ke dunia eternalnya. Tianxing yang telah mendengar pesan dari Liu Bang, dirinya merasa bahwa Xiang Yu nampaknya bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Tianxing harus mewaspadai Xiang Yu di kompetisi itu. Namun meski Xiang Yu kuat, sepertinya Xiang Yu tidak akan bisa memimpin dan memenangkan pertandingan itu. Sambil melihat Xiang Yu yang mulai melanjutkan perjalanan kompetisi, Tianxing mengatakan bahwa Xiang Yu harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tianxing jika Xiang Yu ingin mendapatkan harta karun di pertandingan itu. Dirasa urusannya telah selesai, Tianxing kemudian melanjutkan juga perjalanan kompetisinya sambil menunggangi elang emas. Di barisan depan terlihat para kontestan beramai-ramai melaju untuk memenangkan sebuah perlombaan. Mereka melihat di hadapan mereka ada sebuah portal yang nampaknya portal itu merupakan pintu keluar menuju ke lokasi berikutnya. Xiao Sheng yang juga berada di garis depan, dirinya pernah mendengar dari penyiar bahwa jika mereka melewati portal itu, mereka akan sampai ke bagian kedua dari kompetisi tersebut. Dengan tergesa-gesa, mereka saling berebut untuk bisa saling mendahului masuk ke dalam portal.
Terlihat nampaknya Tianxing telah sampai juga ke barisan depan dan melihat portal tersebut. Tianxing segera memacu elangnya untuk segera memasuki portal tersebut. Dan dari belakang, Xiang Yu nampaknya mulai memperhatikan gerak-gerik Tianxing. Seketika, Tianxing segera memasuki portal itu dan kemudian muncul ke lokasi bagian kedua perlombaan. Ketika Tianxing masuk ke lokasi kompetisi selanjutnya, tiba-tiba Tianxing dibuat bingung dengan ekspresi peserta lain yang hanya diam saja ketika mereka berhasil sampai ke sana. Terlihat banyak pedang terbakar di area itu. Bukan hanya puluhan, tetapi jutaan pedang menancap dan terbakar sehingga membentuk gunung tumpukan pedang. Ternyata wajar saja seluruh peserta kompetisi jadi terdiam dan hanya bisa domblong. Lokasi berikutnya di kompetisi itu ternyata gunung api pedang legendaris. Melihat lokasi dan medan kompetisi kali ini, seluruh peserta dibuat bingung dengan bagaimana cara mereka semua melewati rintangan gunung api pedang legendaris yang ada di hadapan mereka. Dengan kobaran api yang membara, mereka pun nampak bingung mencari jalan dan celah untuk menghindari rute yang terlalu panas itu. Mereka sepertinya harus mencari jalan keluar agar bisa melewati rintangan tersebut. Namun dari kerumunan muncul Xiang Yu dengan sombongnya, menyuruh semua orang menyingkir dari jalannya. Nampaknya Xiang Yu tidak terlalu memikirkan resiko pada rintangan di rute itu. Dengan tanpa rasa khawatir sedikit pun, Xiang Yu memacu T-Rex-nya untuk menerabas rintangan yang ada di hadapannya. Sambil melaju, Xiang Yu mengatakan bahwa rintangan seperti itu tidak akan mampu menghentikan dirinya. Peserta lain yang melihat Xiang Yu, mereka pun heran dengan sihir apa yang dimiliki oleh Xiang Yu sehingga ia mampu berjalan di atas kobaran api tanpa merasakan apa-apa. Tianxing yang juga melihat Xiang Yu pun menduga bahwa Xiang Yu merupakan bukan orang biasa. Meski tubuhnya seperti orang pada umumnya, tetapi dirinya tidak terbakar api. Sepertinya Xiang Yu memiliki semacam harta karun khusus agar tidak bisa terbakar oleh api. Dan dari kejauhan Tianxing melihat sesuatu yang digunakan oleh Xiang Yu. Tianxing melihat sebuah The Inflammable Pearl yang digunakan oleh Xiang Yu. Dengan mengetahui pearl tersebut, Tianxing mewajarkan fenomena yang terjadi pada Xiang Yu. Karena pearl tersebut mampu membuat penggunanya menghindari api yin duniawi dan yang surgawi. Jadi bukan masalah bagi Xiang Yu untuk melewati kobaran api tersebut. Jika dilihat-lihat, mutiara milik Xiang Yu merupakan benda yang sangat efektif untuk digunakan di medan berapi itu. Tetapi karena Tianxing tidak memiliki harta karun yang dimiliki Xiang Yu, sepertinya tidak akan memiliki jalan yang mudah untuk melalui api tersebut. Kemudian Tianxing mencoba membuntuti Xiang Yu dari belakang dengan harapan bisa lolos dari api tersebut. Dengan segera Tianxing mengikuti Xiang Yu dari belakang. Namun ketika Tianxing sedang mencoba membuntuti Xiang Yu dari belakang, nampaknya rencananya tidak berjalan mulus. Tianxing beserta hewan spiritualnya masih bersusah payah untuk melewati kobaran api yang menyambar. Alhasil rencana dan usaha Tianxing untuk mengikuti jejak Xiang Yu dari belakang gagal. Mereka dibuat tidak bisa menembus kobaran api itu. Dan ujung-ujungnya Tianxing beserta hewan spiritualnya kembali ke titik awal. Tianxing yang jatuh dan gagal mengikuti langkah Xiang Yu pun tidak menyangka ternyata dirinya akan gagal menembus kobaran api tersebut. Tianxing merasa kompetisi itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Melihat usaha Tianxing yang gagal, para peserta lain pun mulai putus asa karena mereka semua merasa tidak sanggup dan tidak mampu untuk melewati rintangan api tersebut. Namun di sela-sela kepanikan dan putus asa, terlihat ada peserta yang mencoba untuk menggunakan teknik jurusnya. Peserta itu mencoba menggunakan teknik Black Emperor, kemudian meminta para dewa untuk menurunkan badai hujan supaya bisa memadamkan kobaran api tersebut.
Seketika teknik itu berhasil memanggil badai hujan dan segera mengguyur kobaran api di medan itu. Namun sayangnya, bukannya padam, api itu malah semakin membesar ketika diguyur air hujan. Orang-orang yang melihat fenomena itu, mereka melihat api itu seolah-olah seperti disiram minyak, yang mengakibatkan api itu semakin mengganas ketika diguyur air. Tianxing yang menyaksikan kemampuan peserta yang memanggil badai hujan, dirinya merasa ternyata orang-orang yang dipanggil ke pertemuan bela diri itu merupakan orang-orang yang layak, karena mereka memiliki skill-skill yang luar biasa. Tianxing merasa seandainya dirinya tidak bisa menjadi juara di pertandingan itu, mungkin saja yang bisa Tianxing dapatkan beberapa teman dan kenalan di dalam pertandingan itu. Terlihat ada peserta yang sedang meminta maaf pada adiknya karena di kompetisi itu dirinya tidak mampu untuk membantu adiknya menyeberangi lautan api. Mendengar perkataan kakaknya, adiknya pun mencoba memberi apresiasi kepada kakaknya karena selama ini kakaknya telah banyak membantu dirinya. Jadi meski pertandingan kali itu dirinya kalah, dirinya akan tetap senang bisa menjalani hidup bersama kakaknya. Tianxing yang menyaksikan kakak beradik itu sepertinya sudah pasrah dengan kekalahan yang mungkin akan mereka terima di kompetisi itu. Tianxing memperhatikan berbagai macam orang datang ke kompetisi itu, dan mereka pasti akan kembali ke dunia eternal mereka masing-masing. Jadi Tianxing tidak mungkin akan bertemu mereka lagi setelah pertandingan itu. Namun jika Tianxing membantu mereka untuk melewati kesulitan pada rintangan itu, nama Tianxing pasti akan dikenal di dunia eternal dengan dikenal baik nama Tianxing. Maka dari itu akan membuat kota Xuanhuang menjadi aman. Bahkan dengan dikenalnya Tianxing oleh orang-orang dari berbagai dunia eternal, dirinya mungkin bisa menyebarkan kabarnya kepada Xian melalui orang-orang itu. Dengan begitu, di sela-sela keputusasaan dan hampir menyerahnya para peserta di medan itu, Tianxing mulai angkat bicara. Tianxing mengatakan kepada seluruh peserta yang terjebak di kobaran api dan tidak bisa menyeberang, Tianxing menyarankan mereka agar tidak usah berkecil hati. Tianxing dapat membantu mereka menyeberangi kobaran api itu. Mendengar perkataan Tianxing, peserta lain mulai memperhatikan Tianxing. Kemudian peserta yang memanggil hujan tadi bertanya kepada Tianxing tentang bagaimana cara Tianxing membantu mereka untuk menyeberangi lautan api itu. Mendengar perkataan orang tersebut, Tianxing mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana. Tampak beberapa peserta ragu dengan rencana Tianxing karena mereka tadi melihat Tianxing gagal dalam percobaannya saat mengikuti jejak Xiang Yu. Mendengar keraguan dari beberapa peserta, Tianxing mulai mengatakan rencananya untuk bisa menyeberangi lautan api itu. Rencana Tianxing ini bukan ingin memadamkan api tersebut, melainkan Tianxing akan mencoba menggunakan jalur lain dari kobaran api itu. Orang-orang pun bertanya-tanya rute mana yang harus mereka lalui selain terbang dan menerobos kobaran api. Menanggapi pertanyaan itu, Tianxing menjawab bahwa rute lain yang Tianxing rencanakan adalah tepat di bawah kaki mereka. Mendengar perkataan Tianxing, peserta lain pun nampak bingung dan tak bisa berkata-kata. Melihat peserta lain yang bingung dengan perkataannya, Tianxing menjelaskan bahwa dirinya yakin seluruh peserta di kompetisi itu merupakan praktisi yang terampil dengan esensi kehidupan yang unik. Dengan memanfaatkan skill yang Tianxing latih di Divine Sea Realm, dirinya dapat mengumpulkan pasir dan menjadikan pasir itu menjadi naga yang sangat kuat. Setelah dirinya berhasil menciptakan naga dari pasir yang telah ia kumpulkan, Tianxing akan memanfaatkan naga itu untuk membuat terowongan bawah tanah, sehingga mereka semua bisa menyeberangi lautan api itu. Tetapi untuk melakukan hal seperti itu, Tianxing tidak bisa melakukannya seorang diri. Dirinya membutuhkan bantuan energi orang-orang. Tianxing pasti bisa membuka terowongan yang sangat besar untuk mereka lewati. Setelah menjelaskan rencananya, Tianxing mengatakan apakah mereka semua bersedia membantunya.
Mendengar perkataan dan pertanyaan Tianxing, orang-orang sepertinya mau tidak mau harus setuju dan mencoba mempercayai Tianxing dalam melakukan rencana tersebut. Karena jika tidak dicoba, mereka tidak akan tahu hasilnya. Namun manusia jaguar itu bertanya kepada Tianxing tentang bagaimana jika pada saat mereka menggunakan kekuatan mereka untuk membantu Tianxing, tiba-tiba ada orang yang menyerang mereka karena ini masih di dalam kompetisi. Mendengar pertanyaan itu, Tianxing menjelaskan bahwa dirinya sangat mengerti akan kekhawatiran mereka. Tianxing yakin semua orang pasti telah menyaksikan cukup banyak kecurangan pada saat memulai kompetisi tadi. Karena banyaknya kecurangan dari para peserta, hal itu membuat peserta yang masih bertahan menjadi waspada antar satu dengan yang lain. Tetapi meski begitu, mereka tidak boleh melupakan tradisi mereka, yaitu mereka datang dengan baik-baik untuk bertemu dan berteman. Kultivasi bukanlah tentang memperebutkan harta atau saling membunuh. Kemudian Tianxing menambahkan kembali, bukankah tujuan mereka hidup adalah untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi kesulitan, serta menumbuhkan dan meningkatkan skill mereka masing-masing. Tianxing percaya tanpa adanya bantuan orang lain, seseorang pasti tidak akan bisa maju sendirian. Mendengar perkataan Tianxing yang membangun kepercayaan mereka, mereka pun bersedia membantu untuk melakukan rencananya. Dengan bantuan para peserta, Tianxing kemudian langsung memulai aksinya. Tianxing meletakkan tangannya ke tanah dengan bantuan energi. Tianxing menciptakan seekor naga dari tanah di sekitar area itu. Tianxing mengeluarkan teknik Divine Sea Realm berupa Dragon Repentance. Dari dalam tanah muncul naga batu yang sangat besar. Setelah naga batu itu berhasil diciptakan oleh Tianxing, naga itu langsung menembus tanah dan mulai membuat terowongan yang besar. Meski di dalam kobaran api, naga itu sepertinya berhasil melalui api itu tanpa merasakan efek dari kobaran api. Seketika, tanah di kobaran api itu terbentuk terowongan akibat dilalui oleh naga batu milik Tianxing. Dengan terbentuknya terowongan dari dalam tanah yang berhasil dibuat naga batu tadi, semua peserta pun memanfaatkan terowongannya untuk menyeberangi kobaran api. Terlihat dari ujung terowongan, beberapa peserta berhasil menyeberangi lautan api tersebut melalui sebuah terowongan. Beberapa peserta tersebut ada yang langsung melanjutkan kompetisinya tanpa mengucapkan apa-apa kepada Tianxing, dan sebagian lagi ada yang menunggu dan berterima kasih kepada Tianxing. Sebagian peserta itu menghampiri Tianxing dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan terima kasih dari peserta lain, Tianxing menanggapi bahwa keberhasilan untuk menyeberangi lautan api itu adalah semua kerjasama dari seluruh peserta. Jadi ini merupakan hasil dari kerja keras mereka bersama. Orang pemanggil hujan itu berkata, dirinya akan segera melanjutkan kembali kompetisi itu karena dirinya ingin memenangkan perlombaan dan mendapatkan harta karun pada Tianxing. Sambil mengucapkan terima kasih, orang itu mengatakan kepada Tianxing jika dirinya bertemu kembali dengan Tianxing, dirinya akan membalas budi di lain kesempatan. Anjing hijau yang dari tadi memperhatikan sifat para peserta, dirinya berkomentar tentang ada beberapa orang yang berterima kasih kepada Tianxing, namun ada juga beberapa orang yang sama sekali tidak mengatakan apapun kepada Tianxing, yang membuat anjing hijau kesal kepada orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Anjing hijau menyarankan Tianxing untuk segera melanjutkan perjalanan agar tidak ketinggalan dari peserta lain. Mengingat Xiang Yu sudah berada di garis depan, anjing hijau tidak rela jika Xiang Yu yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Mendengar perkataan anjing hijau, Tianxing nampak tidak terlalu khawatir dengan ketertinggalannya dari para peserta lain yang telah melaju di garis depan. Bagi Tianxing itu semua tidak masalah, karena Tianxing memiliki elang yang mampu terbang dengan cepat. Menurut prediksi Tianxing, nampaknya kompetisi akan lebih sulit lagi. Berlari secara terburu-buru untuk melaju ke depan itu bukan merupakan ide yang bagus.
Di posisi lain, Xiaosha yang sedang memantau Tianxing dari bola kristalnya nampak mulai tertarik dengan Tianxing juga. Dirinya menganggap Tianxing merupakan orang yang memiliki karisma tersendiri dibandingkan peserta lainnya. Xiaosha mengira akan banyak peserta yang gugur di rintangan lautan api tersebut. Namun berkat rencana Tianxing, peserta yang terjebak tadi malah jadi berhasil melalui rintangan itu. Mendengar perkataan Xiaosha, Dashua pun menanggapi bahwa Tianxing merupakan peserta favoritnya. Dashua tidak sabar untuk menyaksikan apa tindakan Tianxing dalam menghadapi rintangan yang berikutnya. Mendengar perkataan Dashua, Xiaosha pun jadi mengetahui ternyata peserta favorit Dashua adalah Tianxing. Tetapi menurut pengamatan Xiaosha, Tianxing tidak pernah memimpin dalam pertandingan itu. Hal itu menjadi pertanyaan Xiaosha kepada Dashua. Apakah Dashua yakin Tianxing dapat memenangkan kompetisi tersebut? Mendengar pertanyaan Xiaosha, Dashua pun menanggapi bahwa pemimpin pertandingan saat ini bukanlah hal yang penting. Namun mengatasi rintangan yang berikutnya itu akan menjadi kunci dalam memenangkan kompetisi tersebut. Mereka semua akan mencapai rawa berkabut. Jadi jika mereka tidak bisa lolos pada babak itu, maka seluruh situasi akan berubah. Di babak kali ini, mereka semua akan memasuki area yang misterius. Terlihat waktu menunjukkan malam hari yang hening dan medan kali ini memiliki aura yang mistis. Beberapa peserta yang telah memasuki hutan mistis itu nampak kebingungan. Mereka mengira bahwa mereka sepertinya sedang tersesat karena mereka hanya melihat rawa berlumut dan tidak ada jejak kehidupan manusia sama sekali. Rute kali ini tidak terlihat seperti lintasan balap. Mereka merasa aneh dengan situasi di situ. Dari awal mereka mengikuti jejak peserta lain, namun kali ini mereka tidak menemukan jejak peserta lain sama sekali. Mereka merasakan hawa yang dingin dan suram serta memiliki aroma aneh di area itu. Orang itu pun menyarankan orang-orang agar berhati-hati dan jangan menginjak lubang saat melintasi rawa itu. Dengan berhati-hati, peserta itu mulai menyeberangi rawa dengan berjalan kaki sambil menuntun tunggangannya. Terlihat orang-orang itu nampak heran menyaksikan ada sebuah pohon yang mengeluarkan kabut. Belum jauh melangkah dari posisinya, tiba-tiba dari dalam rawa muncul sebuah tangan yang mencengkram kaki orang itu. Seketika orang itu terkejut dan berteriak karena ada hantu muncul dari bawah di hadapannya. Peserta lain pun ikut terkejut mendengar suara teriakan itu. Hantu itu keluar dan mulai menyerang orang-orang yang mencoba menyeberangi rawa itu. Beberapa dari mereka ada yang mencoba menghentikan serangan hantu itu dan melawannya. Namun beberapa lagi tidak sempat saat melawan akibat dari kabut yang membuat tubuh mereka tidak bisa bergerak. Orang-orang yang mencoba melawan hantu tadi malah tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan hantu itu. Hantu itu nampaknya hantu yang memakan jiwa manusia. Seketika jiwa-jiwa peserta yang terjebak di rawa itu diserap oleh hantu itu yang membuat orang-orang tersebut tereliminasi dari kompetisi. Xin pun berpindah ke posisi Tianxing pada saat terbang melintasi hutan kabut itu. Anjing hijau merasakan ada hal yang janggal karena dari tadi mereka hanya terbang dan memutari lokasi yang sama. Anjing hijau pun mengira kalau burung itu sepertinya bodoh dan tidak tahu arah terbang yang benar. Mendengar keluhan anjing hijau, Tianxing menyuruh anjing hijau berdiam sejenak. Sejak keluar dan masuk ke dalam area berkabut itu, Tianxing sama sekali tidak bisa melihat peserta lain. Tianxing merasa ada sesuatu yang salah dengan hutan berkabut itu. Tianxing memerintahkan elang untuk terbang lebih rendah untuk memastikan keadaan di bawah. Pada saat terbang lebih rendah, Tianxing mendengar teriakan orang meminta tolong. Ketika Tianxing memeriksa keadaan di sumber suara orang yang meminta tolong tadi, Tianxing menyaksikan beberapa hantu sedang menyerang dan memakan jiwa peserta lain. Melihat hal tersebut, Tianxing segera mengeluarkan Yin Yang Chain miliknya untuk mengikat roh jahat tersebut. Ketika Tianxing berhasil mengikat hantu-hantu itu,
Tianxing nampak kesal karena hantu tersebut berani-beraninya menyakiti orang-orang. Lalu pada akhirnya part ke-32 pun sampai sini dulu nih Subbreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin uploadan dari part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.